Cuplikan episode sebelumnya, Hanli dan 4 seniornya menikmati festival musim gugur. Di sisi lain, senior Wu yang memilih untuk gak ikut perang melawan sekte aliran jahat, justru ditangkap oleh 2 orang anggota 4 penjaga darah untuk dijadikan tumbal meningkatkan kultivasi ketua sekte aliran jahat. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Jadi di video kali ini kita kembali dengan serial Lord Hanli. Mulai ramai karena mau menuju perang melawan sekte aliran jahat. Oke, kita langsung aja merekap alur cerita Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Check it out. Melanjutkan episode sebelumnya, Sushi dalam mode iblis yang sedang diobati lukanya berkat pertarungan dia dengan Lord Hanli sebelumnya. Entah dengan metode apa, tangan Sushi yang patah sebelumnya tumbuh kembali. Sushi meminta dihukum karena telah mengganggu latihan ketua sekte hanya demi menyembuhkan dia. 属下罪该万死，让主人在闭关之际还。 Karena Sushi telah mengikuti ketua sekte selama bertahun-tahun, dia diminta untuk nggak bersikap seperti ini. Ketua sekte nggak tahu siapa yang menanam segel pelacak di tubuhnya Sushi. Ingin aku membantumu menyingkirkannya, ucap ketua sekte aliran jahat. 下来追踪印记，可要本座为你清除。 Tapi Sushi menolaknya karena mungkin pelacak ini masih ada gunanya. Sepertinya Sushi masih ada yang mau dia sampaikan pada ketua sekte. Tapi sepertinya ketua sekte sendiri udah tahu. Gua menyimpulkan ada beberapa orang yang mencoba mengkhianati ketua sekte. Tapi Sushi diminta untuk gak terlalu memikirkan hal ini. Jadi lebih baik tenang dan fokus mengalahkan musuh untuk ketua sekte aliran jahat. 头发都掉光了。 铁罗，你就安心为本座杀敌就好了。遵命。 Lord Hanli dengan para seniornya sedang melihat lokasi markas sekte aliran jahat yang berada di istana Raja Xin. 就是这里。 Malam ini pasukan akan dibagi. Wei Niang dan senior Chen menyelamatkan raja lalu pastikan keselamatan mereka. Sisanya akan ikut bersama senior Liu Jing bertarung dengan sekte aliran jahat dan mencoba membunuh pemimpinnya. Lalu Liu Jing memberi ucapan terima kasih bagi semua orang yang hadir. 高人狗急跳墙。刘某，谢过大家。 Wei Niang juga mengucapkan terima kasih pada senior Chen dan 2 rekannya. Senior Chen berkata Wei Niang tak perlu begitu sungkan karena mengalahkan sekte aliran iblis merupakan kewajiban bagi seorang praktisi. 本就是我被修士分内之事。应该的，应该的，应该的。 Hanli meminta para seniornya untuk gak menganggap sepele pertempuran ini. 4 penjaga darah, kultivasinya berada di tahap pembangunan pondasi. Harus hati-hati juga dengan teknik rahasia mereka, demonisasi, yang dapat meningkatkan 1 tingkat basis kultivasinya secara instan. Tapi ada 2 kelemahannya. Pertama, butuh waktu lama saat proses perubahan setelah memasuki kepompong darah. Kedua, setelah proses demonisasi akan dirasuki esensi darah, kehilangan akal sehat, dan hanya mengandalkan instingnya. Hanli meminta para seniornya untuk mengingat 2 poin ini karena dapat membantu pertempuran nanti. Tapi sepertinya ada yang salah, karena menurut Hanli, udah beberapa hari masih gak ada pergerakan dari mereka. Mungkin saja mereka telah menyadarinya, ucap senior Liu Jing. 师妹你，莫非他已经意识到自己被追踪了？ Hanli juga merasa kalau mereka menyimpan beberapa jebakan di berbagai tempat. Awalnya Hanli berpikir mereka nggak boleh sampai terperangkap di dalam jebakannya. Tapi akhirnya mereka akan mengambil keuntungan dari ini semua untuk menyerang istana dan mencegah bala bantuan musuh. 趁着这教主还未出关行动不便，
攻其必救，围点打援。 Setelah diskusi selesai, senior Song tiba-tiba merasakan ada seseorang yang datang menemui mereka. Ternyata itu adalah manajer Chin yang menawarkan Hanli dan para seniornya sarapan pagi. 要不要用早膳呀？小的这就去准备。 Lalu manajer Chin memberitahu Nyonya Qin saat ini sedang panik. Setelah Tuan Muda Fei kembali semalam, dia berlagak seperti orang gila. Orang-orang biasa menyebutnya pengampunan immortal atau apapun itu. Jadi manajer Chin meminta Hanli untuk berhati-hati karena belakangan ini kota sedang tidak aman. 你可不太平，这最近呀，还是得小心点儿。好了，我知道了，你先下去吧。 Tiba-tiba senior Chen ingin mengobrol sesuatu pada Hanli, lalu dia berkata mau sampai kapan Hanli membohongi dirinya. 师弟，你还要瞒我多久？ Ternyata yang ditanyakan senior Chen kejadian di Gunung Taiyu. Dia yakin orang yang menyelamatkannya adalah Hanli. Senior Chen dulu terikat pernikahan dengan senior Lu. Tapi di Gunung Taiyu, dia akan dibunuh oleh senior Lu karena dia tergila-gila sama Dong Xuan-er. Dan saat itulah pahlawan bertopeng datang menyelamatkannya. Senior Chen heran mengapa ada beberapa ingatan yang hilang saat itu. Tapi dia yakin orang yang menyelamatkannya adalah pahlawan bertopeng Lord Hanli. 韩师弟，不知为何想不起来了。我知道，那次是你救了我。 Senior Chen juga nggak tahu kenapa dia harus memberitahu mengenai nggak pernah membiarkan senior Lu menyentuh tubuhnya. Tapi ada beberapa yang dia ingin Hanli tahu. Ini sih kayak menyatakan perasaan yang mau ngasih tahu hal sensitif kayak begini. 不是， Setelah itu, Hanli diminta bersiap untuk perang yang akan datang. Setelah perang berakhir, Hanli berniat kembali ke sekte untuk melapor. Tiba-tiba senior Chen mengajaknya ke suatu lembah di dekat sekte. Karena di sana menanam bunga krisan putih, Lord Hanli terpaksa menerima tawaran senior Chen. 那看来韩师弟是想让我把之前的事情都想起来吗？想来也是盛开的时节了。师姐，盛情邀请，敢不从命？ Di istana kerajaan Qin, para murid sekte aliran jahat terlihat sedang berpatroli dipimpin oleh satu orang anggota 4 penjaga darah bernama Bin Yao. Istana sedang dilindungi, kabut pesona. Jangan sampai para manusia fana itu nggak bisa bangun lagi. Semua lebih semangat karena pemimpin sedang mundur saat ini. Di sini Bin Yao terlihat sedang kesal karena 3 orang anggota, 4 penjaga darah sedang bekerja sama memulai perang. Tapi dia sendiri malah dikirim menjaga pintu di istana ini. 这2个混蛋以为自己是什么东西，竟敢差遣本大人在此看门。 Tiba-tiba istana kerajaan diserang ratusan bahkan ribuan anak panah api. Ini adalah senjata sihir buatan senior Song sendiri. Dengan senjata ini, udah lebih dari cukup untuk membantai kultivator tingkat rendah. Setelah pembukaan perang selesai, Hanli dan yang lainnya menyerang. Lord Hanli bersama senior Song melawan Bin Yao, sedangkan senior Liu Jing dan 2 orang dari keluarga Chen membantai murid-murid sekte aliran jahat. Bin Yao udah nggak bisa lagi menahan serangan dari Hanli dan yang lainnya. Dia meminta salah satu murid untuk melaporkan kejadian ini. Tapi nggak dibiarkan begitu aja oleh senior Song dan Lord Hanli. 一波中了，快去报信！
Perang masih terjadi dan untuk saat ini kubu Hadley masih berada di atas angin melawan kultivator tingkat rendah. Tapi salah satu dari murid sekte aliran jahat memicu ledakan yang lumayan besar. Perang ini udah nggak bisa disembunyiin lagi. Mungkin akan ada orang yang datang, 3 dari 4 penjaga darah yang lainnya. 我这么办，快去报信！不好，这下动静大了，藏不住了。 Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.